Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar bersama kuantitatif dari soal tryout ini. Kemarin kita sudah sampai di nomor 10 ya. Dan hari ini kita akan lanjutkan ke nomor 11 sampai ke nomor 21 kalau tidak salah ya. Jadi kita coba kurang lebih 10 nomor untuk soal hari ini ya. Oke, jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung mengerjakan soal nomor 11. Bekerja sendiri, A dapat menyelesaikan tugas dalam A hari dan B dalam B hari. Mereka bergiliran mengerjakan tugas dengan masing-masing bekerja 2 hari sekali. Jika A memulai duluan, mereka menyelesaikan tugas tepat dalam 10 hari. Jika B memulai duluan, mereka membutuhkan waktu setengah hari lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas jika mereka berdua bekerja sama? Oke, kembali lagi saya ingatkan, untuk di soal-soal aritmatika atau soal-soal cerita seperti ini, kalian dituntut untuk bisa memformulasikan cerita tersebut ke dalam bentuk persamaan matematik. Nah, dalam konteks soal ini, kita lihat bersama ada dua orang, yaitu si A dan si B. Mereka berdua diberikan untuk menyelesaikan sebuah tugas, entah apapun itu. Nah, si A itu dia dapat menyelesaikannya dalam hitungan A hari, A kecil ya, A kecil hari. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa kecepatan bekerja dari si A ini, atau kita sebut saja mungkin istilahnya adalah, ya kita bisa asumsikan kecepatan bekerja dari si A, kita bilang kecepatan Gua dulu bekerja, atau ini? Bawa. oke, kecepatan bekerja dari si A itu sama dengan jumlah tugasnya, jumlah tugas per lama hari. Jadi, berapa banyak tugas yang dapat diselesaikan oleh si A ini dengan diberikan waktu sebanyak apa? Oke. Nah, di soal kita tahu bahwa si A itu cuma diberikan satu tugas saja dan dapat dia selesaikan satu tugas ini dalam waktu A hari. Maka kita bisa bilang bahwa kecepatan bekerja dari si A itu adalah 1/A. Demikian pula kecepatan bekerja dari si B. Kecepatan bekerja dari si B pun sama. Karena mereka sama-sama diberikan satu tugas, maka kecepatan bekerja si B itu adalah 1/B kecil ya. 1/B kecil. Yang mana A kecil dan B kecil ini adalah jumlah harinya. Berapa lama hari yang dibutuhkan untuk mereka berdua menyelesaikan satu buah tugas yang diberikan. Itu adalah kecepatan bekerjanya. Nah, kita kesampingkan ini. Oke. Selanjutnya, kita lihat bagaimana workflow-nya, alur bekerjanya dari si A dan si B. Mereka bekerja berganti-gantian selama 2 hari. Jadi kita bisa tuliskan misalnya hari pertama dimulai dari A duluan. A bekerja hari pertama, hari kedua, ya. Hari satu, hari kedua A, kemudian dilanjutkan si B, dia bekerja lagi hari pertama, hari ketiga, hari keempat, dilanjutkan oleh si A lagi, hari kelima, hari keenam, B di hari ketujuh, hari kedelapan, dan A lagi di hari ke-9 dan hari ke-10. Oke? Dan selama 10 hari ini, mereka berdua cuma bisa menyelesaikan satu buah tugas saja. Satu tugas. Itu selesai. Dengan bekerjanya mereka berganti-gantian selama 2 hari. Kemudian, jika B, dia memulai duluan, B duluan, sehari pertama, hari kedua, dilanjutkan A, kemudian dilanjutkan B lagi, dilanjutkan lagi dengan A,
Lanjutkan dengan B lagi. Dan di soal mereka bilang bahwa jika B memulai duluan, mereka butuh waktu tambah setengah hari lagi. Maka di sini kita tambahkan A per 2. Itu mereka baru bisa menyelesaikan 1-2 tugas. Oke. Jadi jika A memulai duluan, mereka selesai tepat di 10 hari untuk satu tugasnya. Jika B memulai duluan, maka mereka bisa selesai di 10,5 hari. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan eh, bentuk seperti ini, kita sederhanakan dulu ya. Kita lihat dari persamaan pertama. A mendapat jatah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hari A. Ya. Ada 6 hari si A ini bekerja. Ditambah 4 hari si B ini bekerja, baru bisa menyelesaikan satu tugas. Sedangkan kalau pakai skenario yang kedua, si A ini bekerja sebanyak 1, 2, 3, 4 setengah, sebanyak 4,5 hari dari A, ditambahkan dengan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari B baru bisa menyelesaikan satu tugas. Inilah persamaan yang akan kita gunakan ya. Yaitu 6 hari A bekerja. Di skenario yang pertama, jika A memulai duluan, maka A akan bekerja selama 6 hari dan B akan bekerja selama 4 hari, baru mereka bisa menyelesaikan satu tugas itu. Jika menggunakan skenario yang kedua, di mana B itu memulai bekerja duluan, maka B akan bekerja selama 6 hari dan si A akan bekerja selama 4,5 hari, baru mereka bisa menyelesaikan satu tugas yang diberikan. Nah, kemudian kita lihat kecepatan bekerjanya, ya, karena kita akan mencari bagaimana jika A dan B ini bekerja sama. Maka kita lihat mereka punya kecepatan kerja masing-masing ya. Kecepatan bekerja si A itu kan sama dengan 1/A. Dan kecepatan bekerja si B itu sama dengan 1/B. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini, maka ini menjadi 6 kali 1/A ditambah 4 kali 1/B itu sama dengan 1. Dan juga yang kedua 4,5 kali 1/A ditambah 6 kali 1/B itu sama dengan 1. Nah, sudah kita substitusikan. Selanjutnya, teman-teman lihat bahwa kedua persamaan ini, dua-duanya sama-sama menghasilkan satu tugas. Ya. Dua-duanya sama menghasilkan satu tugas. Artinya, berapa banyak hari mereka dua bekerja ini, mau berbeda si A dan si B, tetap sama-sama menghasilkan satu buah tugas. Maka secara matematis, persamaan ini dapat kita tuliskan menjadi sebuah persamaan yang setara, yaitu 6/A 6/A ditambah 4/B itu sama dengan 4,5/A ditambah 6/B. Nah, kita dapat tuliskan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita selesaikan A dengan A, B dengan B. Ya, kita pindah ruaskan. Oke. Saya pindah ruaskan 4,5/A ini pindah ke sebelah kiri dan 4/B ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Maka ini menjadi 6/A dikurangi 4,5/A sama dengan 6/B kurang 4/B. Kita lihat di kedua ruas, sisi kiri dan sisi kanan, dua-duanya sama-sama memiliki penyebut yang sama ya. Di sisi kiri penyebutnya A, di sisi kanan penyebutnya itu B. Tinggal kita selesaikan. Di ruas kiri menjadi 6 kurang 4,5, jadinya 1,5 ya. 1,5 per A sama dengan 6/4, 2/P. Oke. Selanjutnya kita kali silangkan. Oke, kita kali silangkan. Ini menjadi 1,5B sama dengan 2A.
Nah, selanjutnya saya ingin menulis persamaan ini menjadi bentuk A. Ya, saya ingin didefinisikan menjadi A. Maka A ini sama dengan 1,5B per 2. Atau A ini sama dengan 3/4. 1,5 per 2, ya 3/4 ya. 3/4B. Inilah si A. Ya, 3/4B. Selanjutnya, kita kesampingan dulu ini. Bentar. Oke. Apa? Oke, kita sudah dapat bahwa A ini adalah 3/4B. Selanjutnya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau persamaan yang awal ini, atau mau persamaan yang kedua ini. Ya. Di sini akan saya substitusikan A sama dengan 3/4B ini ke persamaan yang 6 per A, sorry, 6 per A tambah 4 per B itu sama dengan 1. Oke, kita substitusikan bahwa A ini sama dengan 3/4B, maka ini jadi 6 per 3/4B tambah 4 per B sama dengan 1. Kita sederhanakan bentuk yang ini, ya, yang ini kita sederhanakan menjadi 6 per 3/4 itu sama dengan 24 per 3, maka ini sama dengan 8 per B tambah 4 per B sama dengan 1. Penyebutnya sudah sama, maka ini sama dengan 12 per B sama dengan 1. Maka B itu sama dengan 12. Ya. Artinya dalam soal ini, waktu kerja si B, ya, B ini, dia bekerja dalam B hari atau dalam 12 hari. Dia bekerja dalam 12 hari. Sehingga kecepatan bekerja si B itu sama dengan 1/12. Karena dia dapat menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 12 hari. Si A, dia membutuhkan waktu sebanyak 3/4 dari B. Atau 3/4 dari 12 sama dengan 9 hari. Maka si A, dia dapat menyelesaikan satu tugas yang diberikan selama 9 hari. Maka kecepatan bekerja si A itu adalah 1/9. Dan si B itu 1/12. Inilah kecepatan bekerja dari masing-masing orang, yaitu si A dan si B. Ini untuk si A, ini untuk si B. Oke, kita sudah tahu kecepatan bekerja masing-masingnya. Selanjutnya ditanyakan bagaimana jika dua orang ini bekerja sama untuk menyelesaikan satu tugas saja. Artinya kecepatan keduanya, kecepatan bekerja A dan B, itu kita jumlahkan. Ya. Maka 1/9 ditambah 1/12. Kita samakan penyebutnya dengan 36. Ya, 9 dan 12 kita samakan dengan 36. 36 bagi 9 dapat 4. 36 bagi 12 dapat 3. Maka kecepatan bekerja A dan B jika digabungkan bersama-sama itu adalah 7/36. Oke. Kecepatan bekerja mereka berdua adalah 7/36. Akan tetapi, ini baru kecepatan mereka berdua saja bekerjanya. Ya. Yang ditanyakan, berapa lama waktunya kan? Mereka tanya ketika mereka dua bekerja sama, dan kecepatan bekerja mereka berdua ini adalah 7/36, artinya mereka dapat menyelesaikan 7 pekerjaan dalam 36 hari. Itu kecepatan mereka bekerjanya. Akan tetapi yang kita cari di sini, mereka cuma butuh satu untuk menyelesaikan satu pekerjaan saja. Sebentar. Oke.
Mereka cuma butuh untuk menyelesaikan satu pekerjaan saja. Sehingga kita harus bisa mengkonversi ini ke dalam bentuk menjadi satu pekerjaan saja. Maka kita jadikan untuk menyelesaikan satu pekerjaan itu membutuhkan waktu 1 per kecepatan si A tambah kecepatan si B. Yang mana kecepatan si A dan B ini itu adalah 7/36. Maka ini menjadi 1/7/36. Tahu? Ini sama dengan 36/7. Maka jawabannya adalah mereka membutuhkan waktu 36/7. Ini untuk menjawab soal nomor 11. Cukup panjang ya. Bukan cukup panjang, memang sangat panjang ya. Jawabannya adalah 36/7. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya untuk Kamu soal nomor nanya 11 ini? Oh ya, silakan. yang 3/4 B itu gimana caranya supaya 3/4 ya Kak? Kan dari 1,5 B/2 jadi 3/4. Apa Satu, dikali oke. 2 gitu apa gimana? 1,5, lihat ya, 1,5/2 kan? 1,5 ini kalau diubah ke pecahan, ini kan bentuknya menjadi 15/10. Kita sederhanakan, bagi kedua pembilang dan penyebutnya dengan 5, pembilang bagi 5 dan penyebutnya juga bagi 5, dapat 3/2. Oke? Artinya ini menjadi 3/2/2. Ya, bentuknya menjadi 3/2/2. Atau kita bisa tuliskan ini menjadi 3/2 dibagi 2. Atau ini 2/1 ya. Satunya kita biasanya tidak perlu tulis. Karena ini pembagian pecahan, maka menyelesaikannya kita berubah dia menjadi 3/2 dikali 1/2. Atau sama dengan 3 kali 1, 3, 2 kali 2, 4. Hasilnya adalah 3/4. Seperti itu. Ada yang masih kurang jelas mungkin untuk soal nomor 11 ini? Mungkin butuh penjelasan dari awal formulasinya. Izin tanya Kak, Ya, yang terakhir itu 36/7 satuannya apa ya Kak? 36/7 ada satuannya. Ini tidak satuan matriks yang pasti ya, tapi mungkin I would say tugas per hari mungkin ya. I would say mungkin itu. Tapi satuannya doesn't matter. Karena tidak ditanyakan juga satuannya kan. Yang penting kan ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan ini. Mereka butuh waktu sekitar 36/7 hari atau sekitar 6, 6 hari lebih. Ya, sekitar 6 hari lebih. 6,1 hari jika mereka dua bekerja sama. Any question? Ada yang masih belum jelas? Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 12. Ini saya hapus dulu. Apa? Oh ya udah kerja. Oke. Kita lanjutkan ya ke nomor 12. Jarak kota A dan B adalah 320 km. Rendra berkendara dari kota A dengan kecepatan 30 km per jam. Iya, males tidak mengerti ini orang. Kalau yang analog
Oke. Sedangkan Ansori berkendara dari kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika mereka berangkat pada jam yang sama, yaitu jam 8 pagi, mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Ada yang sudah menjawab tadi ya, kalau tidak dari Kak Hamzarudin ya. Sudah menjawab jam 12. Oke. Mari kita coba kerjakan bersama ya. Ada dua cara mungkin yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama coba kita lakukan secara logikanya saja. Ada dua orang, ada si Rendra dan juga ada si Ansori. Mereka berdua berangkat pada jam yang sama, jam 8 pagi, dengan kecepatan yang masing-masing berbeda. Satu dari kota A, satu dari kota B. Ditanya waktu ketika mereka dua bertemu. Artinya, kalau kita lihat secara logika, misalnya nih, ini adalah jalan dari kota A ke kota B ya. Nah, si Rendra dari sini, si Ansori dari sini. Mereka dua berjalan menuju arah berlawanan satu sama lain. Dan waktu mereka bertemu, artinya ketika let's say, si Rendra itu dia sudah sampai pada jarak ini, dan si Ansori dia sudah sampai pada jarak ini. Ini adalah waktu mereka dua bertemu. Artinya jumlah jarak si Ansori dan juga si Rendra ketika bertemu itu harus sama dengan 320. Ya, karena Rendra, let's say misalnya Rendra sudah sampai di setengah dan si Ansori sudah sampai di setengah, artinya mereka sudah sampai di 160 km dan 160 km. Maka jarak mereka total mereka berdua itu jumlahnya harus sama dengan 130. Nah, kita bisa bikin dalam bentuk tabel misalnya. Ketika jam pertama, 1 jam pertama ya, artinya di jam 9.00, si Rendra dia sudah mencapai jarak 30 km. Ya, karena kecepatannya 30 km per jam. Artinya 1 jam setelah dia berangkat, itu sudah sampai 30 km. Sedangkan si Ansori, dia sudah berada di jarak 50 km. Kita lihat totalnya, total di jam pertama, masih di 80. Artinya mereka kedua belum ketemu nih. Jam kedua, jam 10, ini mereka berdua sudah, si Rendra sudah sampai di jarak 60 km. Tambah 30 lagi ya. Si Ansori tambah 50 lagi, artinya sudah 100. Total jarak mereka berdua masih di 160. Masih belum ketemu. Jam ketiga, jam 11, si Rendra sudah di 90 km dari kota A dan si Ansori sudah di 150 km dari kota B. Jarak mereka berdua sini totalnya sudah di 240. Masih belum ketemu juga. Di jam keempat, si Rendra sudah sampai di 120 km dari kota A, dan si Ansori sudah sampai di 200 km dari kota B. Dan total jarak mereka berdua ada di 320. Nah, artinya di jam 12 inilah yang mereka dua bertemu. Ini kalau kita buat cara dengan sederhananya, ya, secara logika kita lihatnya. Jika ingin menggunakan perhitungan, cara kedua, jika teman-teman ingin menggunakan perhitungan seperti yang kemarin, rumus kecepatan sama dengan jarak per waktu, maka kita lihat ya, yang ditanya sini adalah waktunya, akan dicari waktunya. Berapa jam setelah mereka berangkat, mereka akan bertemu. Maka waktu ini dapat kita tuliskan menjadi jarak bagi kecepatan. Jaraknya sama, yaitu 320 km. Kecepatannya, tinggal teman-teman jumlahkan saja kecepatan kedua orang ini, yaitu 30 ditambah 50. Maka ini menjadi 320 per 80 sama dengan 32 bagi 8 dapat di 4 jam. Mereka akan bertemu di 4 jam setelah mereka berangkat. Mereka berangkat di jam 8, maka 4 jam setelahnya adalah jam 12. Ya. Hasilnya tetap sama. Jadi teman-teman boleh menggunakan pendekatan yang secara logika berpikir atau menggunakan pendekatan persamaan matematis ya dengan rumus V sama dengan S per T.
Atau kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Tergantung dari teman-teman saja, nyamannya itu mau kerjakan dengan cara yang bagaimana. Cepatnya, kembali lagi cepatnya teman-teman itu menggunakan cara yang bagaimana. Jika teman-teman pusing memformulasikan rumus-rumus ini, menempatkan variabel in S ini tempatkan angka apa, T ini tempatkan angka apa, P ini tempatkan angka apa, ya mungkin teman-teman bisa lebih nyaman menggunakan logika seperti ini saja. Kembali lagi ke kalian. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Atau ada yang masih belum jelas? Oke, sudah pas ya. Jelas, Kak. Sip. Maka kita lanjut ke soal berikutnya di nomor 13. Oke. Jika 2 pangkat A plus 2 sama dengan 64 dan 3 pangkat B plus 2 sama dengan 27, berapa nilai A plus B? Oke. Mungkin ini saya minta teman-teman kerjakan lebih dahulu selama kurang lebih 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, sudah ada yang mendapatkan jawaban ya. Ada yang mendapatkan jawaban lain? Oh ya, ada yang mendapatkan jawaban lain. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda nih. Ada yang jawab 7, ada yang jawab 5. Oke. Mari kita lihat ya. Yang pertama, 2 pangkat A plus 2 itu sama dengan 64. Kita selesaikan yang ini dulu ya. Kita harus merubah 64 ini menjadi bentuk 2 pangkat something di sini. Kenapa harus 2? Karena di sisi kiri, di ruas kiri, base number-nya itu juga 2. Maka harus kita sesuaikan base number-nya supaya bisa kita eliminasi base number-nya. Nah, 64 ini sama dengan 2 pangkat 6. Ya. 2 pangkat 6 itu 64. Maka persamaannya menjadi 2 pangkat A plus 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, karena base number-nya sudah sama-sama 2, bisa kita eliminasi. 2 dan 2 ini bisa kita eliminasi. Persamaannya menjadi A plus 2 sama dengan 6. Maka A sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4. Kita sudah dapat A sama dengan 4. Selanjutnya, untuk B, didapat dari persamaan 3 pangkat B plus 2 sama dengan 27. Sama seperti sebelumnya, kita harus merubah 27 ini menjadi 3 pangkat something. Ya, agar bisa mendapatkan hasil base number-nya sama-sama 3. 27 ini hasil dari 3 pangkat 3. Ya. Maka menjadi 3 pangkat B plus 2 sama dengan 3 pangkat 3. Base number-nya sudah sama-sama 3, kita eliminasi. Menjadi B sama dengan B plus 2 sama dengan 3. Maka B sama dengan 1. Karena 3 minus 2. Oke. Ditanya A plus B, maka sama dengan 4 plus 1, yaitu di 5. Jawabannya adalah 5. Apa ada yang masih belum jelas? Mungkin Kak Nur Halimah. Next. Nomor 14. Jika 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10, dan Y lebih besar dari 10, maka, oke, ini sangat simpel. Teman-teman bisa langsung memilih salah satu angka dari X dan Y. Berdasarkan soal, X ini berada dari 1 sampai 10. Maka di sini kita asumsikan misalnya X adalah 5. Y itu lebih besar dari 10. Maka di sini saya ambil Y itu 12 misalnya. Maka kita lihat, X kurang Y itu lebih kecil dari 0. Apakah betul 5 kurang 12 hasilnya minus 7 lebih kecil dari 0? Betul ya ini ya. X tambah Y sama dengan 0. Ini tidak. X tambah Y lebih kecil dari 0. Tidak. X kurang Y lebih kecil dari 0. Y kurang X lebih kecil dari 0. Ini juga tidak. Y plus minus X
sama dengan 0 juga tidak. Maka jawabannya adalah A. Sesimpel itu ya. Kayaknya ini saya akan lanjut saja karena tidak ada pembahasan yang gimana-gimana juga ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, untuk soal nomor 15 mungkin bisa teman-teman kerjakan dulu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah 1 menit. Oke, karena belum ada yang mendapatkan jawaban setelah 1 menit, maka akan langsung saya terangkan saja ya. Kita lihat yang pertama, untuk persamaan X-nya, Atau sama kalian, sarannya silakan. X itu sama dengan 1234 dikali 1232 dikurang 1233 pangkat 2 ditambah 1. Oh, ada yang baru mendapatkan jawabannya. Oke. Ketika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, hal pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah bilangan berpangkatnya. Ya. Bilangan berpangkatnya. Atau bilangan dengan pangkat paling kecil. Tapi karena di case ini, bilangan yang memiliki pangkat cuma 1, maka kita lihat bilangan berpangkatnya itu di 1233 pangkat 2. Nah, selanjutnya teman-teman harus bisa mengubah bentuk persamaan keseluruhannya si X ini agar pangkat 1233 pangkat 2 ini bisa kita eliminasi. Caranya bagaimana? Kita lihat yang persamaan ini. 1234 dikali 1232. Ya. Ini kita bisa formulasikan, kita bisa rubah bentuknya menjadi 1233 tambah 1, ini sama dengan 1234, dikalikan dengan 1233 kurang 1. Itu sama dengan 1232. Nah, teman-teman lihat bentuk ini sangat bentuk yang familiar ya. Bentuk ini sangat familiar, yaitu adalah bentuk persamaan identitas. Ya, misalnya X plus Y kali X minus Y. Ini hasilnya menjadi X kuadrat minus Y kuadrat. Ya, teman-teman ingat persamaan identitas ini ya. Nah, ini saya kesampingkan. Kembali ke soal, karena bentuknya sama seperti persamaan identitas ini, yang mana kita bisa anggap bahwa 1233 ini adalah X dan 1 itu adalah Y, maka ini menjadi 1233 kuadrat minus 1 kuadrat. Atau 1 kuadrat kita bisa tulis saja 1. Oke. Tinggal kita selesaikan lah. Ini tinggal kita kurang dengan 1233 kuadrat plus 1. Ini kan sama dengan X. Nah, teman-teman lihat ini bisa kita saling hilangkan nih. 1233 kuadrat dengan 1233 kuadrat, 1 dengan 1. Maka X ini sama dengan 0. Kita sudah dapat nilai X-nya. Selanjutnya kita lihat nilai Y-nya. Y sama dengan 300 kuadrat minus 301 kali 299. Sama seperti mencari nilai X tadi, di nilai Y pun kita bentuk hal yang sama untuk 301 dikali 299. Ini menjadi 300 plus 1 dikali 299, 300 dikali 300 minus 1.
Sama seperti persamaan identitas, maka ini menjadi bentuknya 300 kuadrat minus 1. Kita selesaikan. Y ini sama dengan 300 kuadrat kurang 300 kuadrat minus 1. Ini menjadi 300 kuadrat kurang 300 kuadrat tambah 1. Ini dengan ini habis, maka Y sama dengan 1. Kita dapatkan nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Maka hubungan antara X dan Y yang paling tepat di multiple choice-nya adalah X lebih kecil daripada Y. Jawabannya adalah B. Kira-kira seperti itu untuk penyelesaian soal nomor 15. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih kurang jelas? Ada Kak. Silakan kalau ada yang mau tanya. Kak, ini plus 1 dengan minus 1 ini dari mana Kak? Plus 1 dan minus 1 yang dalam ini ya? Yang ini ya? Iya Kak. Oke. Plus 1 dan minus 1 ini datang karena kita ingin membentuk 1234 ini itu menjadi sama dengan yang bentuk pangkat ini, yaitu 1233. Ya, kita ingin membentuknya menjadi 1233. Nah, 1224, 1234 ini, itu kan sama saja dengan hasil dari 1233 ditambahkan 1. Ya, jika kita selesaikan dalam kurung ini kan menjadi 1234 yang ini, dan ini menjadi 1232. Yang mana hasilnya kembali lagi sama seperti yang di soal, yaitu 1234 dikali 1232. Kita bentuk dia menjadi seperti ini agar bisa mengeliminasi bentuk pangkat 1233 pangkat 2 ini. Karena kalau kita mau hitung secara manual, benar-benar literally kita hitung satu persatu, maka itu akan sangat-sangat memakan waktu dan panjang. Jadi kita harus bisa mengubah bentuknya agar lebih sederhana untuk diselesaikan. Seperti itu kan. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Pas, Kak. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 16. Rata-rata dari 7 bilangan adalah 9. Rata-rata 3 bilangan di antaranya adalah 5. Maka rata-rata 4 angka sisanya adalah... Oke. Silakan coba teman-teman kerjakan lagi. 1 menit dari sekarang ya. Oke. Sudah 1 menit dan sudah ada yang mendapatkan jawaban juga. Oke, maka akan langsung saya terangkan ya. Untuk soal nomor 16. Oke. Dikatakan bahwa ada 7 bilangan ya. Ada 7 bilangan. Tapi tidak disampaikan bilangan itu berapa-berapa saja. Maka kita akan membuat sebuah asumsi bahwa 7 bilangan itu let's say adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Misalnya 7 bilangannya adalah ini. Ya. Dan dikatakan rata-rata dari X1 sampai dengan X7 itu sama dengan 9. Atau kita bisa tuliskan rumus rata-rata seperti yang teman-teman tahu. Rumus rata-rata adalah jumlah data, ya, jumlah data per banyaknya data ya. Perbanyak data. Atau kita bisa tulis sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dibagi dengan N atau jumlah datanya. Oke. Nah, sigma XI ini itu kan sama dengan ini tadi X1 tambah X2 tambah sampai tambah X7. Per banyaknya data ada 7. Ini adalah rata-ratanya. Yang mana rata-rata ini sama dengan 9. Dikatakan sama dengan 9. Maka
bisa kita hitung bahwa jumlah dari X1 tambah X2 tambah sampai dengan X7 itu sama dengan 9 dikali 7. 9 kali 7 atau sama dengan 63. Ya. Jumlah dari X1 sampai dengan X7 itu adalah 63. Ini yang pertama. Kemudian dikatakan rata-rata 3 angka di antaranya itu sama dengan 5. Misal dari X1 sampai dengan X3, ya, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3 itu sama dengan 5. Maka jumlah dari X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 5 kali 3 itu 15. Nah, kita lihat kembali ke persamaan yang ini, yang kita dapatkan di awal, bahwa X1 tambah X2 sampai tambah X7 itu sama dengan 63. Dan di antaranya X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan 15. Maka kita bisa tuliskan ini, dan substitusikan ini ke persamaan ini menjadi 15 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7 itu sama dengan 63. Karena X1 tambah X2 sampai tambah X3 itu kan sama dengan 15. Maka kita ganti di sini menjadi 15. Kita selesaikan. Maka X4 ditambah sampai dengan X7 itu sama dengan 63 kurang 15. Ya. Maka ini X4 ditambah sampai X7 itu sama dengan 48. Kita dapat bahwa jumlah dari X4 sampai X7 itu 48. Dan ditanyakan rata-ratanya dari 4 angka yang tersisa, yaitu dari X4 sampai dengan X7. Jumlahnya 48, dibagi banyaknya data itu 4, maka rata-rata dari X4 sampai X7 itu sama dengan 48 bagi 4 adalah 16. Oh, sorry, 12 ya. 16. Rata-ratanya adalah 12. Jawabannya adalah C, 12. Kurang lebih seperti itu untuk menyelesaikan soal nomor 16. Ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, maka kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Oke. Tepung, telur, ragi, dan garam dicampur berdasarkan beratnya pada rasio 11:9:3:2 secara berurutan. Berapa banyak ragi yang dibuat jika adonan tersebut mempunyai berat 20 kg? Oke. Seperti sebelumnya, silakan teman-teman kerjakan dalam waktu 1 menit dari sekarang. Oke, sudah 1 menit dan sudah ada 3 orang yang mendapatkan jawaban. Mari kita lihat ya. Perbandingan tepung, telur, ragi, dan garam itu adalah 11:9:3:2. Ya, misalnya sini tepung saya kasih apa? TP ya. Tepung berbanding telur, berbanding ragi, berbanding garam itu sama dengan 11:9:3:2. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menjumlahkan total dari perbandingan ini. Ya, total perbandingan ini adalah 11 tambah 9, 20, tambah 3, 23, tambah 2, 25. Maka totalnya adalah 25. Untuk mencari berapa kilogram yang perlu ditambahkan dari masing-masing bahan berdasarkan rasio pembandingnya, maka teman-teman tinggal buat perbandingannya, yaitu bahan, ya, bahannya, atau rasio bahannya, lebih tepatnya, rasio bahan per total rasio dikalikan berat total. Ya, dalam konteks ini berat ya, berat total. Maka yang ditanyakan sini adalah si raginya. Ragi rasionya adalah 3. Upsi. Oke. Ragi rasionya kan 3.
Maka sini 3 per total rasio 25 dikali berat total yaitu 20 kg. Tinggal teman-teman kalikan, selesaikan seperti biasa. Ini sama dengan 60 per 25. 60 per 25 kita sederhanakan bagi 55. Ini dapat 12 per 5. Ya, 12 per 5. Maka 12 bagi 5 dapat di 2,4. Ya. Maka hasilnya si ragi itu perlu ditambahkan sebanyak 2,4 kg. Jawabannya adalah A. 2,4 kg. Oke. Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. Berapa volume jika luas permukaannya adalah 96 cm persegi? Oke. Sepertinya soal ini salah ya. Soal ini tidak lengkap karena di sini tidak dikasih tahu nih apa bangun ruangnya. Ya. Apa bangun ruangnya nih? Ini tidak dikasih tahu nih soal ini ya. Oke, jadi sepertinya ini kita akan skip saja ya karena dia tidak kasih tahu nih bangun ruang apa ini yang memiliki luas permukaan 96 cm persegi nih. Tapi kalau mau saya asumsi, saya tebak sepertinya ini harusnya kubus ya. Kayaknya ini kubus deh. Misalnya ini soalnya menjadi berapa volume kubus, kayaknya ya. Oke, we never know. Tapi kita tebak saja misalnya kubus ya. Berapa volume kubus jika luas permukaannya adalah 96 cm persegi? Oke, misalnya ini kubus, let's say ini kubus. Luas permukaan kubus itu rumusnya sama dengan 6 kali sisi kuadrat. Karena setiap sisinya itu membentuk sebuah persegi dan luas persegi itu adalah sisi pangkat 2 atau sisi kuadrat. Dan ada 6 sisi yang membentuk kubus, kiri kanan, depan belakang, dan atas bawah. Jadi ada 6 sisi, maka luas permukaannya ya 6 kali luas masing-masing sisi. Nah, kita cari nih sisinya berapa. Ketika diketahui luas permukaan kubusnya itu 96, itu sama dengan 6 sisi kuadrat. Dan sisi kuadrat sama dengan 96 per 6. Ya. Maka sisi kuadratnya itu sama dengan 96 per 6 itu adalah 16. Maka sisi sama dengan akar dari 16, sisinya sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat bahwa sisi kubus ini sama dengan 4. Panjangnya 4 cm. Ditanya volume kubusnya. Volume kubus itu sama dengan sisi pangkat 3. Itu sama dengan 4 pangkat 3. Jawabannya adalah 64 cm kubik. Jawabannya B. Ya, mungkin ini adalah kubus ya. Tapi kita tidak tahu. Karena ini saya cuma tebak. Sepertinya ini kubus. Tapi kalau memang benar ini kubus, maka penyelesaiannya seperti ini. Oke. Karena soal ini kita tidak tahu kejelasannya seperti apa. Kita next saja ke soal berikutnya ya. Kita langsung ke soal nomor 19. Oke. Masih soal perpangkat-pangkatan. Soal nomor 19. Sama seperti sebelumnya, silakan teman-teman kerjakan kurang lebih 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke. Sudah lewat dari 1 menit. Dan cuma 1 orang yang mendapatkan jawaban. Oke. Akan saya terangkan di sini. Persamaannya adalah 2 pangkat 2016 ditambah 2 pangkat 2017 ditambah 2 pangkat 2018 dibagi akar dari 196 sama dengan 2 pangkat Y pangkat 2 minus 10. Nah, di soal ini, yang pertama teman-teman bisa selesaikan, yang kita lihat adalah akar dari 196. Ya. Akar 196 ini
adalah di 14 kayaknya. Ya, 14. Akar 196 ini 14. Oke, kita kesampingkan 14-nya. Selanjutnya, di sisi kanan, bentuk ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya, di sisi kanan ini kita skip seperti ini. Yang akan kita sederhanakan, yang menjadi krusial, adalah pembilang di sisi kiri ini. Ya. 2 pangkat 2016 tambah 2 pangkat 2017 ditambah 2 pangkat 2018. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan dengan mengikuti pangkat yang paling kecil. Ya. Akan kita sederhanakan dengan mengikuti pangkat yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 2016. Kita akan sederhanakan menjadi 2 pangkat 2016 dikalikan 2 dipangkatkan 0 atau hasilnya 1 ditambah 2 pangkat 1 yaitu 2 dan ditambah 2 pangkat 2. Yang mana jika kita kali masukkan masing-masing ini, ingat kembali sifat-sifat perpangkatan kemarin, jika A pangkat X dikalikan dengan A pangkat Y, maka ini menjadi A pangkat X tambah Y. Ingat kembali sifat-sifat perpangkatan ini. Ya. Jika kita kali masukkan, 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat 0, itu kan sama dengan 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat 0. Ini sama saja dengan 2 pangkat 2016 ditambah 0. Sama juga di 2 pangkat 2016 dikalikan dengan 2 pangkat 1, yaitu 2 pangkat 2016 tambah 1, yaitu 2 pangkat 2017, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana dari pembilang ini. Tinggal kita selesaikan per dengan 14 tadi. Nah, ini menjadi 2 pangkat 2016 dikali 2 pangkat 0 ini 1, ditambah 2 pangkat 1 ini 2, ditambah 2 pangkat 2 ini 4, hasilnya 1 tambah 2 tambah 4 adalah 7 per 14. Oke. 7 dengan 14 bisa kita selesaikan, dan di penyebutnya sisa 2. Ya. Maka persamaan seluruhnya itu menjadi 2 pangkat 2016 per 2 sama dengan 2 pangkat Y pangkat 2 minus 10. Oke. Nah, teman-teman lihat lagi di sisi kirinya. 2 ini yang di penyebutnya, ini kan sama saja ada 2 pangkat 1 kan sini. Nah, sama, ingat lagi sifat perpangkatan. A pangkat X per A pangkat Y itu sama dengan A pangkat X minus Y. Ya. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 2016 kurang 1. Sama dengan 2 pangkat Y kuadrat kurang 10. Ini sama dengan 2 pangkat 2015 sama dengan 2 pangkat Y kuadrat kurang 10. Base number-nya sudah sama-sama 2, maka bisa kita eliminasi base number-nya. Persamaannya tinggal pangkatnya saja, menjadi 2015 sama dengan Y kuadrat kurang 10. Kita selesaikan untuk mencari nilai Y-nya, maka 10 kita pindahkan ke kiri menjadi 2025 sama dengan Y kuadrat. Maka Y kuadrat Y sama dengan akar pangkat 2 dari 2025. Nah, untuk mencari akar pangkat 2, saya bikin file terus baru ya di sini ya. Untuk mencari akar pangkat 2, ya dari akar pangkat 2 dari 2025, pertama, kita bagi dulu ini menjadi 2 ruas ya, menjadi 2 segmen. Hitung dari belakang. 1, 2 kita bagi dari belakang ya. Kita lihat angka depannya dulu, yaitu 20. Di sini teman-teman cari berapa pangkat 2 yang hasilnya itu mendekati 20. Ya, berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 20. Nah, di sini jawabannya adalah 4 pangkat 2. Itu sama dengan 16. Oke?
Dan kemudian kita akan kurangkan dulu ini. 20 kurang 16 dapatnya 4 ya. Nah, yang akan kita ambil sebagai hasilnya, di sini kan hasilnya ada 2 digit ya. Ada 2 digit angka sebagai hasilnya. Yang kita ambil sebagai hasil adalah si 4 ini. Ya. 4 ini kita ambil sebagai hasil bilangan puluhannya. Jadi, akar pangkat 2 dari 2025 itu adalah 40 sekian. 40 sekian. Nah, satuannya ini berapa? Satuannya kita akan lihat dari bilangan satuan belakang sini, yaitu 5. Kita lihat kembali, berapa pangkat 2 yang memberikan hasilnya itu ada 5 di angka belakangnya. Ada memberikan hasil 5 di angka belakangnya. Yaitu di 5 pangkat 2. Maka di sini 5 inilah yang akan kita ambil sebagai bilangan satuan di hasilnya. Maka hasil dari 2025, akar dari 2025 adalah 45. Kita kembali ke soal, maka di sini Y itu sama dengan 45. Jawabannya adalah B, 45. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 19? Atau ada yang kurang jelas? Oke. Sip. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke soal nomor 20. 1/2 tambah 1/6 tambah 1/12 tambah sampai di 1/2017 dikali 2018. Ini kali ya, bukan X ya. Ini dikali. Dikali 2018. Jawabannya adalah titik-titik. 1 menit untuk teman-teman mengerjakan dapat hasilnya dimulai dari sekarang. Oke. Sudah lewat dari 1 menit, maka akan langsung saya terangkan saja ya. Oke, kita lihat diberikan sebuah penjumlahan deret pecahan lebih tepatnya, dari 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 ditambah titik-titik sampai 1/2017 dikali 2018. Nah, di sini yang menjadi pusat perhatiannya pertama kali ketika saya melihat soal ini adalah bagian ini ya. 1/2017 kali 2018. Kenapa? Karena di bagian ini bisa mendefinisikan terbentuknya setiap suku dalam penjumlahan deret ini. Kita lihat di 1 ini ya. 1/2017 kali 2018 ini kan dapat terbentuk dari 1/2017 dikalikan 2017 ditambah 1. Ya. Dia dapat terbentuk dari persamaan ini. Artinya setiap suku-suku ini, semuanya ini, itu terbentuk dari sebuah persamaan yang dapat saya sebutkan, yaitu 1/n dikali n tambah 1. Inilah persamaan-persamaan, inilah bentuk persamaan yang dapat membentuk setiap suku-suku ini ya. Setiap suku-suku ini. Yaitu 1/n tambah n kali 1/n kali n tambah 1. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah jumlah dari keseluruhan suku ini. Yaitu sigma ya, dapat saya tuliskan sigma dari n sama dengan 1 sampai ke n dari persamaan ini. Nah, sebentar. Selanjutnya, kita lihat kembali persamaan yang membentuknya, yaitu 1/n kali n tambah 1 ini. Jika kita pecah atau kita faktorkan, ini dapat kita tulis menjadi 1/n dikurang dengan 1/n tambah 1. Ini akan menjadi seperti ini persamaannya. Kembali lagi, ini adalah ditanya sigmanya ya.
ditanya sigma dari N sama dengan 1 sampai di N. Dari 1 per N kurang 1 per N tambah 1. Nah, kita lihat kembali ke soalnya. Dengan persamaan ini, 1 per N dikurang 1 per N tambah 1, artinya pada bagian setiap sukunya, let's say kita ambil di sini 1 per 2, 1 per 2 ini terbentuk dari 1 per 1 dikurang dengan 1 per 1 tambah 1. Karena ini adalah suku ke-1 ya. Ini kan suku ke-1, ini suku kedua, ini suku ketiga, dan seterusnya sampai ini adalah suku ke 2017. Oke. Kita lihat di suku pertama kembali. Ini sama dengan 1 per 1 karena N-nya 1 kurang 1 per 1 tambah 1. Atau ini sama dengan 1 per 1 kurang 1 per 2. Sama dengan 1 per 2. Membentuklah suku pertama, 1 per 2. Kita lihat suku kedua, 1 per 6. 1 per 6 karena dia dari suku kedua, maka dapat dibentuk dari 1 per 2, N-nya 2, dikurang 1 per 2 tambah 1. Jadi 1 per 2 kurang 1 per 3. 1 per 2 kurang 1 per 3, kita samakan penyebutnya dengan 6, menjadi 3 kurang 2 per 6 sama dengan 1 per 6. Sama ya. Wow, ini kayaknya berantakan sekali saya tulisnya. Bentar. Oh, tapi teman-teman masih bisa ikuti ya. Di bagian mana saya tulisnya kan. Oke. Kembali lagi. Kita lihat bahwa suku-suku ini terbentuk dari persamaan 1 per N kurang 1 per N tambah 1. Jadi kalau kita tuliskan kembali soal ini, ya, soal kita ini, kalau kita tuliskan kembali, maka dia akan menjadi seperti begini. 1 per 2 ini kan terbentuk dari 1 per 1 dikurang 1 per 2, ditambahkan 1 per 2 dikurang 1 per 3, ditambahkan 1 per 3 dikurang 1 per 4, tambah seterusnya seperti ini. Di sini kita bisa saling menghilangkan satu sama lain. Teman-teman lihat dari minus 1 per 2 ditambah 1 per 2, ini kan bisa saling menghilangkan. Begitupun bagian ini juga bisa saling menghilangkan. Begitupun seterusnya. Akan saling menghilangkan. Sehingga sigma kita bisa sederhanakan bagian ini. Ya. Sigma N sama dengan 1 sampai dengan N, dari N per 1 per N kurang 1 per N tambah 1 ini akan menghasilkan, persamaan ini akan menghasilkan hasil akhirnya itu 1 dikurang 1 per N tambah 1, yaitu suku terakhirnya. Inilah persamaan akhirnya ya. Persamaan akhirnya untuk menghitung jumlah dari deret soal ini. Tinggal kita masukkan, maka ini menjadi 1 dikurangi 1 per N terakhirnya adalah suku ke 2017 ditambah 1. Ini menjadi 1 kurang 1 per 2018. Sama dengan 2018 kurang 1 dapatnya 2017 per 2018. Maka jawabannya adalah yang ini. 2017 per 2018. Kurang lebih seperti itu untuk nomor 20. Dan ini saya tulisnya berantakan sekali, tapi hopefully you guys can understand ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 20? Dan oh ya, perlu saya ingatkan bahwa persamaan akhir ini 1 kurang 1 per N ini itu tidak bisa digunakan untuk semua soal ya. Ini hanya untuk konteks soal ini. Terbentuknya dari seperti ini. Jadi tidak bisa teman-teman pakai untuk menjumlahkan semua deret ya. Berbeda. Untuk case soal ini ya didapatkan bahwa hasilnya itu seperti ini untuk menjumlahkannya. Kurang lebih seperti itu.
Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Seperti tidak ada yang. Oke. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka cukup sampai di sini pertemuan kita malam hari ini untuk membahas soal-soalnya. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan seperti yang janji saya kemarin di pertemuan hari Senin kemarin untuk menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya mencari nilai akar pangkat 2 ya. Mungkin saya jelaskan pakai dari yang di sini aja. Oke. Oke. Kita lanjutkan untuk mencari nilai akar pangkat 2 ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan untuk mencari nilai akar pangkat 3 pada teman-teman. Dan hari ini akan saya terangkan bagaimana mencari nilai akar pangkat 2. Dan seperti akar pangkat 3 kemarin, nilai akar pangkat 2 ini, hanya cara yang saya buat ini ya, yang saya akan jelaskan ini, itu hanya berlaku, ya catatannya, ini berlaku dari bilangan 11 sampai 100 atau sampai 99. Ya. Untuk hasil dari 11 sampai 99 atau nilai pangkatnya itu mulai dari nilai pangkatnya, nilai hasil pangkatnya. Mohon maaf ya sebentar ya, mungkin di sini ada keributan sebentar, jadi saya pending dulu ya, mohon maaf ya. Saya off mic dulu ya, bentar. Oke, sorry for the delay ya. Kita lanjutkan, saya terangkan dari awal kembali ya. Oke. Jadi, untuk mencari nilai dari akar pangkat 2 suatu bilangan di sini. Oke. Untuk mencari nilai akar pangkat 2 dari suatu bilangan di sini, cara yang akan saya berikan ini hanya berlaku untuk bilangan, ya, catatannya. Ini berlaku untuk bilangan dari range 11 sampai 99 sebagai hasilnya. Dan nilai dalam akarnya yang bisa kita cari itu range-nya dari 100 sampai 10.000. Ya. Untuk catatan bilangan-bilangan seperti ini yang bisa kita cari ya nilai akar pangkat 2-nya. Oke, caranya seperti apa? Let's say misalnya di sini diminta nilai akar pangkat 2 dari boleh teman-teman berikan sebuah angka untuk kita cari nilai akar pangkat 2-nya. Berapapun bebas. Dari range 11 sampai 99. Coba teman-teman pilih satu angka, kemudian dipangkatkan 2, dan coba berikan hasilnya. Dan kita akan cari berapa nilai pangkat 2-nya. Boleh satu angka mungkin teman-teman tulis di kolom chat atau bisa langsung sampaikan on mic saja. Oke. Misalnya akar pangkat 2 dari 5041. Ya, kita akan mencari nilai akar pangkat 2 dari 5041. Nah, hasilnya kan sudah pasti ini 2 digit ya. Digit pertama sebagai puluhan dan digit kedua sebagai satuannya. Seperti akar pangkat 3, di sini kita akan bagi dulu ke dalam 2 segmen. Jadi itu dari belakang, bagi 2, 1, 2 di sini, kita bagi 2. Kemudian kita lihat dulu bilangan depannya, 50. Kita akan mencari berapa pangkat 2 yang hasilnya itu mendekati 50. Ya, berapa pangkat 2 yang hasilnya mendekati 50? Yaitu 7 pangkat 2, hasilnya 49. Ya. Maka kita dapatkan di bagian puluhannya sebagai hasilnya, yaitu kita ambil angka 7 ini. Kita akan ambil 7 sebagai hasilnya di sini, di bagian puluhan. Jadi
Akar dari 5041, akar pangkat 2 dari 5041, itu adalah 70 sekian. Adalah 70 sekian. Satuannya berapa? Untuk satuannya, kita akan lihat dari satuan belakang sini. Kita fokuskan pada satuannya belakang, yaitu 1. Ya. Satuan adalah 1. Kita lihat berapa pangkat 2 yang mendapatkan, berapa banyak pangkat 2 yang mendapatkan hasil belakangnya itu sama-sama 1. Berapa pangkat 2 yang menghasilkan angka 1 di belakangnya? Yaitu ada, yang pertama ada 1 pangkat 2, maaf. Ada 1 pangkat 2 yang sama dengan 1. Dan yang kedua itu ada 9 pangkat 2 sama dengan 81. Ya. Ini kan hasilnya sama dengan 1 dan ini sama dengan 81. Nah, sekarang yang akan kita pilih sebagai bilangan satuan di sini itu apakah 1 ataukah 9? Kita akan memilih antara kedua bilangan ini sebagai satuannya. Bagaimana cara memilihnya? Cara memilihnya yaitu dengan cara teman-teman harus mengurangkan dulu bagian sini. Ya, 50 ini akan kita kurangkan dulu dengan 49. Dapatnya 1. 50 kurang 49 dapatnya 1 di sini. Oke. Kemudian 1 ini harus teman-teman bandingkan dengan nilai puluhan yang sudah kita dapat, yaitu 7. Jadi 1 dibandingkan dengan 7. Jangan sampai terbalik, 7 dibandingkan dengan 1. Teman-teman harus membandingkannya, hasil pengurangannya, selisih pengurangannya terhadap bilangan puluhan yang kita dapat. Yaitu 1 dengan 7. Kita lihat yang mana lebih besar, apakah lebih besar atau lebih kecil. Si 1 ini, apakah lebih besar atau lebih kecil dari si bilangan puluhan yang kita dapat, yaitu 7. Kita lihat bahwa 1 ini itu lebih kecil daripada 7 kan? 1 ini lebih kecil daripada 7. Maka, karena dia lebih kecil, kita akan memilih yang paling kecil dari antara kedua pangkat yang menghasilkan 1 ini, yaitu 1 kuadrat dan juga 9 kuadrat. Kita akan memilih paling kecil, karena 1 lebih kecil daripada 7. Hasil selisihnya lebih kecil daripada bilangan puluhan yang kita dapat. Maka di sini adalah kita akan pilih 1 ini sebagai satuannya. Maka akar pangkat 2 dari 5041 adalah 71. Apakah betul Kak Hamzarudin? Nilainya adalah 71? Iya, terima kasih. Jadi itulah cara teman-teman untuk mencari nilai akar pangkat 2 dari bilangan di range 100 sampai 10.000. Kalau lebih dari 10.000, saya sudah tidak tahu caranya. Tapi untuk case ini dari 100 sampai 10.000 harusnya sudah cukup untuk teman-teman menghadapi TBS ya. Kurang lebih seperti itu untuk mencari nilai akar pangkat 2. Akar pangkat 3 juga sudah, akar pangkat 2 juga sudah. Jadi teman-teman sudah lebih siap untuk menghadapi model-model soal yang lebih beragam nantinya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin untuk materi kita pada malam hari ini. Oke, kalau sudah pas maka kita akhiri sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya akan saya infokan seperti biasa di grup ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah join ke belajar kita malam hari ini.